Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Bagi anak-anak yang sudah siap, silahkan duduk tenang dan perhatikan ibu ya. Bagi yang belum siap, silahkan siap-siap terlebih dahulu. Supaya kita lebih semangat lagi, mari kita serukan salam Tarakanita bersama-sama. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, hari ini kita akan belajar pada KD 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. 4.5 membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, indikatornya yang pertama, menentukan pengertian dari simbiosis. 2. Menyebutkan dan menjelaskan 6 macam simbiosis. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, parasitisme, amensalisme, netralisme, dan ada lagi kompetisi. Nah, juga yang nomor 3, mengidentifikasi contoh dari 6 simbiosis. Nah, ada 6 ya. Selanjutnya, tujuannya, melalui penjelasan guru, siswa dapat menentukan pengertian dari simbiosis. 2. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan 6 macam simbiosis. 3. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi contoh dari 6 simbiosis. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita. Nah, Simbiosis merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang melakukan ini disebut simbion. Hubungan di antara makhluk hidup satu sama lain ada yang saling menguntungkan, merugikan salah satunya, tidak menguntungkan maupun merugikan, satu pihak dirugikan, dan pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, saling merugikan, tidak saling diuntungkan maupun dirugikan. Hubungan antar makhluk hidup itu disebut simbiosis. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis komensalisme, mutualisme, parasitisme, amensalisme, kompetisi, dan netralisme. Nah, kita akan membahas berbagai macam simbiosis tersebut. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hubungan ini, artinya kedua organisme sama-sama tidak ada yang dirugikan. Kerugian bagi keduanya justru adalah ketika simbiosis itu tidak dilakukan. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting bagi mereka yang mengalami simbiosis sejenis ini. Nah, contoh simbiosis mutualisme yang pertama, kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu hingga pada bunga untuk menghisap nektar, sehingga kupu-kupu mendapat nutrisi. Saat hingga pada bunga, kupu-kupu bersentuhan dengan serbuk sari bunga.
sehingga serbuk sari itu menempel pada tubuh kupu-kupu. Saat terbang dan hingga pada bunga lain, secara otomatis kupu-kupu akan membantu bunga dalam proses penyerbukan. Kedua, bakteri Rhizobium leguminosarum dan tanaman polong-polongan. Bakteri Rhizobium leguminosarum adalah bakteri yang fungsi menyuburkan tanah dengan cara mengikat nitrogen yang terdapat dalam udara bebas. Dengan adanya bakteri ini, tanaman polong-polongan menjadi lebih subur. Bakteri Rhizobium sendiri akan mendapatkan makanan dari tanaman polong-polongan. Selanjutnya, manusia dengan bakteri. Dalam hal ini, bakteri yang dimaksud adalah bakteri E. coli yang ada di usus besar. Dengan adanya bakteri ini di dalam tubuh, manusia dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di dalam usus besar. Sedangkan bagi bakteri E. coli sendiri, mendapat keuntungan karena bisa mendapat makanan dari sisa-sisa makanan pada usus besar. Lalu lalat dengan bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia atau bunga bangkai mungkin identik dengan bau yang tidak sedap. Paling tidak bagi kita manusia. Namun bagi lalat, ini adalah tempat yang paling indah lantaran bisa dihinggapi untuk mencari makanan. Bagi bunga Rafflesia sendiri, keberadaan lalat ini memberi keuntungan lantaran dapat membantunya dalam proses penyerbukan. Tidak jauh berbedalah dengan hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Nah, selanjutnya burung bangau dengan kuda nil. Ini masih contoh simbiosis mutualisme ya. Nah, hubungan antara burung bangau dan kuda nil disebut sebagai hubungan yang menguntungkan. Di satu sisi, kebiasaan burung bangau yang suka memakan kutu-kutu dan parasit yang ada di punggung kuda nil adalah keuntungan, karena membuat tubuh kuda nil menjadi bersih dan terhindar dari kutu. Bagi burung bangau, kutu-kutu dan parasit yang ada di badan kuda nil bisa mengenyangkan perut, karena ini adalah makanannya. Terus, selanjutnya simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme. Sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Artinya, salah satu makhluk hidup akan diuntungkan sementara makhluk hidup lain tidak terpengaruh. Contoh simbiosis komensalisme. Anggrek dengan pohon mangga. Dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga, anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek ini. Selanjutnya, remora dengan ikan hiu. Remora mempunyai semacam alat penghisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang merupakan remah-remah dimanfaatkannya oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Selanjutnya, contoh lain, ada udang dengan timun laut. Hubungan antara udang dan mentimun laut juga merupakan salah satu contoh simbiosis komensalisme. Ini lantaran udang memiliki kebiasaan untuk menunggangi mentimun laut dengan tujuan memperoleh sisa-sisa makanan dari makhluk laut tersebut.
Bagi udang, ini menguntungkan karena memungkinkannya mendapatkan sisa-sisa makanan. Sementara mentimun laut, interaksi ini tidak berpengaruh, tidak menguntungkan, tidak juga merugikan. Nah, selanjutnya, selain itu, contoh dari simbiosis komensalisme yaitu katak dan pepohonan. Contoh lain dari simbiosis komensalisme bisa dilihat pada interaksi antara katak dan pepohonan, di mana katak menggunakan daun dan bagian-bagian pohon lain sebagai tempat berteduh dan berlindung dari hujan atau badai. Bagi katak, hal ini tentu menguntungkan, namun demikian pohon tidak diuntungkan, tidak pula dirugikan. Dengan kata lain, tidak berpengaruh sama sekali. Nah, selanjutnya simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan, tidak terpengaruh apa-apa. Selanjutnya, contohnya yang pertama, Dinoflagellata dengan fitoplankton. Dinoflagellata adalah mikroorganisme yang termasuk golongan alga. Hubungan antar mikroorganisme ini dengan fitoplankton termasuk dalam simbiosis amensalisme. Lantaran Dinoflagellata menghasilkan senyawa alelokimia yang bisa menyebabkan kematian pada fitoplankton dan binatang laut lainnya. Dinoflagellata juga menyebabkan air laut menjadi kemerah-merahan. Bagi fitoplankton dan binatang laut lainnya, ini jelas merugikan. Dinoflagellata sendiri tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan dari kejadian ini. Contoh lain, gulma dengan tanaman padi. Gulma merupakan tumbuhan pengganggu yang dapat menurunkan hasil tanaman yang dibudidayakan bila tidak dikendalikan secara efektif. Gulma menyaingi tanaman dalam pengambilan unsur hara, air, ruang, dan cahaya. Pada tanaman padi, gulma seringkali menjadi masalah yang cukup serius karena dapat mengganggu dan berpengaruh terhadap produktivitas hasil panen. Pada simbiosis ini, tanaman padi mengalami kerugian, sedangkan gulma tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Nah, selanjutnya simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lain. Simbiosis parasitisme melibatkan organisme parasit seperti kutu, cacing, jamur, bakteri, benalu, dan lain-lain. Organisme parasit yang berukuran lebih kecil dan dapat berkembang biak lebih cepat ini membutuhkan makhluk hidup lain untuk kelangsungan hidupnya, baik itu untuk sekedar menjadi tempat tinggal atau sumber makanan. Contohnya, parasit dengan inangnya. Berbagai mikroorganisme penyakit yang hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan bersifat parasit. Parasit hidup dan mendapatkan makanan dari inangnya, yaitu tubuh manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Tetapi parasit tidak memberikan apa-apa kepada inangnya tersebut. Contoh lain yaitu nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapat darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Selanjutnya ada contoh sapi dengan cacing hati. Dengan berdiam di tubuh sapi,
cacing akan mendapat keuntungan berupa makanan dari sapi. Sementara sapi akan mengalami kerugian karena kesehatannya menjadi terganggu dan membuat terserang penyakit. Selanjutnya, lalat dengan buah. Lalat yang biasanya berurusan dengan buah atau biasanya disebut lalat buah merupakan jenis lalat yang sering mengerumuni buah-buahan. Adanya lalat di buah bisa membuat buah-buahan menjadi busuk. Bagi lalat, ini menguntungkan karena bisa bertelur dan berkembang biak di dalam buah. Selanjutnya, tikus dengan manusia atau petani. Tikus dan manusia termasuk contoh simbiosis parasitisme, khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Adanya tikus sebagai salah satu hama di lingkungan persawahan dapat merugikan petani karena dapat menyerang padi, sementara tikus diuntungkan karena mendapat makanan. Lanjut ke simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme adalah simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup, di mana kedua makhluk hidup tersebut tidak dirugikan ataupun diuntungkan keduanya sangat netral. Contohnya kupu-kupu dengan kerbau. Baik kupu-kupu maupun kerbau tergolong sebagai hewan dan serangga yang hidup di alam bebas. Meskipun demikian, hubungan keduanya tidak memberikan keuntungan ataupun kerugian bagi satu sama lain. Jika diumpamakan, seekor kerbau atau sekelompok kerbau hidup dalam satu wilayah, dan dalam wilayah tersebut terdapat beberapa kupu-kupu, maka kehadiran kupu-kupu tersebut tidak mengganggu aktivitas dari kerbau. Hal ini dikarenakan kerbau akan memakan rumput yang ada di wilayah tersebut tanpa mengganggu kupu-kupu. Sedangkan kupu-kupu akan mencari makanan berupa nektar yang biasanya mereka cari ketika siang hari. Singkat kata, keduanya bisa hidup harmonis di alam bebas. Contoh lain yaitu kambing dengan ayam. Kambing yang merupakan hewan herbivora memiliki hubungan yang baik dengan ayam. Hal ini ditunjukkan dengan keakraban mereka apabila disatukan dalam satu wilayah tertentu. Keduanya tidak akan merebutkan makanan ataupun wilayah mereka. Mereka justru berbaur satu sama lain. Selain itu, faktor perbedaan makanan antara keduanya, inilah yang menjadi faktor terpenting kedua makhluk hidup ini hidup damai dan tidak terlihat kompetisi ataupun predasi. Selanjutnya, ikan lele dengan ikan sapu. Meskipun di satu wilayah yang sama, nyatanya ikan lele dan ikan sapu dapat berdampingan dengan damai. Hal ini dikarenakan keduanya mengkonsumsi makanan yang sangat berbeda. Ikan lele akan memakan makanan berupa pelet, sedangkan ikan sapu nantinya akan memakan lumut yang berada dalam tempat tersebut. Jadi hubungan antara keduanya dapat dikatakan netral alias tidak saling merugikan ataupun saling menguntungkan. Selanjutnya, simbiosis kompetisi adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang mana keduanya saling berkompetisi untuk mendapatkan kebutuhannya. Terdapat dua jenis simbiosis kompetisi, yaitu kompetisi intraspesifik, dua spesies yang berbeda, dan kompetisi interspesifik, spesies yang sama. Nah, ini contohnya. Harimau dan singa berebut makanan yang sama sebagai karnivora. Gajah dan jerapah berebut rumput atau tumbuhan sebagai makanan. Kambing dan sapi berebut rumput sebagai makanan, dan tanaman tumpang sari saling berebut makanan yang sama. Nah, selanjutnya itu tadi merupakan pengertian serta penjelasan juga contoh-contoh dari berbagai macam simbiosis. Nah, kesimpulannya, simbiosis merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Ada 6 macam simbiosis beserta contohnya. Pertama, simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya bunga
Bunga dibantu proses penyerbukan dan kupu-kupu mendapatkan nektar. Nah, lanjut. Kedua, simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, yang mana salah satu di antaranya mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lain tidak mendapatkan pengaruh apapun, tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya, anggrek menumpang tempat hidup dengan pohon mangga. 3. Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, yang mana salah satu di antaranya mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lain mendapatkan kerugian. Contoh, tanaman bendalu mendapat sari makanan dengan inangnya. Nah, untuk inangnya diambil sari makanannya. 4. Simbiosis netralisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang tidak saling menguntungkan maupun merugikan. Contohnya, kambing dengan burung hantu. Kelima, simbiosis amensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan dan pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan pula. Contohnya, gulma dan tanaman produksi. 6. Simbiosis kompetisi adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang mana keduanya saling berkompetisi untuk mendapatkan kebutuhannya. Contohnya, harimau dan singa berebut makanan yang sama dengan sebagai karnivora. Nah, itu tadi merupakan kesimpulannya. Semoga anak-anak paham. Dan ini tugas yang harus kalian kerjakan, ada 3 soal. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat jam 10 malam. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu sehingga kami dapat belajar dengan baik. Tuhan, semoga apa yang sudah kami pelajari dapat kami terima dan dapat kami pahami. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengalaan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak. Terima kasih, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tuhan memberkati. Bye-bye.